serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta Doa Sabtu pagi pada Sabtu 15 Agustus 2020. Sebelum kita memulai ibadah Doa Sabtu pagi ini, marilah kita memohon berkat dari Tuhan dan marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada Sabtu pagi ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu sekelompok kecil peserta ibadah Doa Sabtu pagi pada pagi hari ini menghadap kepadamu ya Bapa, memohon berkat dan pertolongan agar kami bisa memahami firman-Mu ya Tuhan. Dalam kami membaca firman-Mu, merenungkannya dan kemudian mendalaminya untuk mengerti ya Tuhan. Sertai kami ya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu itu, lengkapilah dia dengan segala kekurangannya, dan kiranya Tuhan memampukan kami juga yang mendengarkannya, sehingga mampu mendengarnya, mampu untuk memahaminya, dan mampu juga untuk melaksanakannya. Sertai kami semua ya Tuhan, dengan kerendahan hati doa ini kami naikkan ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Nalar Manusia Dapat Menjadi Musuh Iman. Renungan ini saya dasarkan dari perikop yang ada di kitab Kejadian ayat 16 ayat 1 sampai dengan 5 yang menggambarkan bagaimana Sarai yang kemudian menjadi Sarah mencobai Tuhan dengan menggunakan nalar manusianya untuk melawan Tuhan. Nalar manusia adalah suatu pikiran manusia yang didasarkan pada logika pikiran manusia. Sedangkan iman adalah kesadaran manusia kepada kepercayaannya pada Tuhan. Karena kelemahan manusia, keduanya sering berbenturan, dan inilah yang terjadi pada diri Sarai sebelum dia lulus dari sekolah iman dari Tuhan. Sarai menyadari bahwa secara manusia dia tidak mungkin mempunyai keturunan dengan Abraham, maka dia mengizinkan suaminya untuk menghampiri Hagar hambanya. Hagar mendapatkan keturunan, dan inilah kesalahan pertama dari Sarai yang mengandalkan nalar manusianya. Tatkala Hagar mengandung keturunan dari Abraham suaminya, Sarai mendapat cemoohan dari Hagar. Sadarlah dia akan kebodohannya dan kesalahannya. Kesalahan kedua adalah dia mengambil keputusan berdasarkan nalar manusia dengan menertawakannya saat dia mulai akan mengandung. Dan terdapat pada Kejadian 18 ayat 10 sampai 12 yang telah kemudian Sarai diubah namanya menjadi Sarah oleh Tuhan. Kesadarannya timbul bahwa bagi Tuhan segalanya tidak ada yang mustahil. Atas kesadaran ini timbullah niatnya untuk kembali kepada Tuhan. Dengan bahu-membahu dengan suaminya Abraham, dia kemudian menyambut kelahiran anak mereka Iskak, anak mereka yang kedua, meskipun pada saat itu sebetulnya Sarah sudah mati haid. Allah telah menunjukkan kemahakuasaannya, dan barulah Sarah lulus
dari sekolah iman dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejadian yang menimpa Sarah, yang dilakukan oleh Sarah, sering juga terjadi pada diri kita. Kita sering mengandalkan nalar kita, bukan kepada iman kita. Namun pada saat-saat kita akan mengambil keputusan, sering kita mengandalkan nalar kita. Itulah yang dilakukan oleh Sarai. Akankah kita mengambil pelajaran yang sama untuk itu? Akankah kita tetap mengandalkan iman nalar kita, tidak berdasarkan iman kita? Ingat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa iman adalah saluran berkat dari Tuhan untuk kita sekalian. Ingatlah, pada saat-saat terakhir atau saat-saat pada kita menghadapi percobaan yang begitu berat, yang nampaknya tidak mustahil bagi manusia untuk mengatasinya, ingatlah ada Tuhan di belakang kita. Tuhan selalu mendorong kita dan menguatkan kita. Pada saat kita harus menegakkan kebenaran di dalam menjalankan tugas kita, meskipun pada saat itu kita menghadapi benturan atau benteng yang begitu yang betul luar biasa beratnya, jangan takut, jangan gentar. Ingat kembali lagi Bapak, Ibu sekalian, Tuhan ada di belakang kita. Maka berdasarkan dengan bacaan tadi, ingatlah, jangan sekali-kali menggunakan nalar kita untuk melawan Tuhan. Namun gunakanlah iman kita untuk mendasarkan yang menguatkan kita menghadapi segala percobaan dan godaan dalam kita menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita, tetap mendorong kita, mengedepankan iman kita kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan akan tetap bersama kita. Berkah dalam. Amin. Bapak, Ibu sekalian, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, memohon berkat dan pertolongannya, agar kita tetap bisa menggunakan nalar kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas firman yang telah Engkau taburkan pada kami sekalian di pagi hari ini. Sertai kami dan kuatkan kami ya Bapa, agar kami bisa tetap mengandalkan iman kami kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali ya Tuhan, agar kami mengandalkan nalar kami dalam menjalankan kehidupan ini. Sertai kami ya Bapa, dan jangan tinggalkan kami. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, doa ini dengan penuh keyakinan kami naikkan ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Salib itu ku teguh, dan mahkota telah milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku dan mahkota telah milikku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan pada akhir doa syafaat nanti Bapak Ibu Saudara akan diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa secara pribadi. Setelah itu, doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami masih dapat merasakan kasih-Mu yang begitu besar, sebagai bentuk pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Pada saat ini, perkenanan kami untuk menaikkan syafaat serta pergumulan kami di dalam doa. Ya Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang telah lanjut usia, yang sedang dalam kondisi sakit maupun yang dalam proses pemulihan. Kami ingin berdoa untuk Saudara Joko Sulistiono, untuk Saudara Sri Hesti Indrawati, untuk Ibu In Paulus, untuk Ananda Elizabeth Adi, untuk Ibu Rini Larastiati, untuk Ibu Raminten, untuk Ibu Satinem, untuk Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, untuk Ibu Sri Hartati Dawami, kemudian juga untuk Bapak dan Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, kemudian untuk Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak George Sirite, Ananda Natania Widan, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak Saryanto, Ibu Wiwi Tri Herlina Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Bapak Sabto Tarmuji, Ibu Naomi Iskak, Bapak Kalam, Bapak Mulyono, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, kemudian Bapak Taslim Dwi Jotaryono dan Ibu Suyatmi, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Bapak Hartoyo, Ibu Amirah Jumadiono, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Aceh Mujiono, dan Bapak Bambang Sulistiono. Ya Tuhan, kiranya kasih pemeliharaan-Mu melingkupi mereka, sehingga dalam perkenan-Mu, saudara-saudara kami ini beroleh kesembuhan dan kesehatan mereka. Tuhan juga mampukan mereka serta keluarga yang mendampingi dan merawat mereka untuk tetap bertahan dalam pengharapan atas kasih setia-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan menantikan pekerjaan, pasangan hidup maupun keturunan. Kiranya Tuhan peliharakan iman dan pengharapan mereka atas kebaikan rencana-Mu yang tidak terselami, bahwa Tuhan akan menjawab dan memberikan terbaik bagi setiap umat-Mu. Demikian pula bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, serta anak-anak-Mu yang sedang menempuh pendidikan di masa pandemi ini. Kiranya Engkau juga berkenan menguatkan dan menolong mereka dalam proses dan pergumulan yang harus mereka lalui,
sehingga pada akhirnya mereka boleh melihat rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, pandemi COVID-19 yang Kau izinkan terjadi ini sungguh membuka mata kami bahwa kami adalah makhluk yang lemah, yang begitu terbatas untuk dapat memahami maksud dan kehendak-Mu atas kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menopang keluarga-keluarga yang terdampak pandemi ini, baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi. Biarlah mereka dapat merasakan topangan dan pemeliharaan-Mu atas mereka. Demikian pula bagi setiap tenaga medis maupun relawan yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi ini, kiranya tangan-Mu terus menopang dan melindungi mereka. Bagi mereka yang terkena COVID-19 ini, kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Berkati pula para ilmuwan dan peneliti yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin dan obat. Kiranya Tuhan mampukan mereka melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, sehingga vaksin dan obat yang sangat dinantikan itu dapat segera dihasilkan dan pada akhirnya dapat mengakhiri pandemi ini. Kami juga ingin membawa para pelayan-Mu di gereja, para pendeta, anggota majelis, pengurus komisi, dan aktivis wilayah. Kiranya Tuhan terus pelihara semangat pelayanan mereka. Tuhan berikan pula hikmat dan kelembutan hati untuk menjalankan tugas pelayanan mereka. Demikian pula untuk gereja-gereja-Mu di dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan untuk semakin sehati sepikir dalam persekutuan dan pelayanan, sehingga menjadi saksi kasih-Mu di hadapan dunia ini. Berkati pula ya Tuhan pelaksanaan ibadah minggu keluarga. Untuk mereka yang terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaannya, kiranya Tuhan berkati. Demikian pula untuk kegiatan pembinaan dan pemeliharaan iman jemaat-Mu, serta pelayanan bagi sesama yang terus diupayakan, kiranya Engkau juga berkati. Ya Tuhan, pimpin para pemimpin negara kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Kiranya berkat kasih Tuhan juga memampukan mereka menjalankan tugas menyelenggarakan negara ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan, sehingga keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan juga keamanan dapat dirasakan oleh seluruh komponen bangsa. Kami bawa negara dan bangsa kami ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kini ya Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa-doa pergumulan pribadi kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarnya. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan mendengar seluruh doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur,
lautnya luas, gunungnya megah, hijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya yang cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bagus harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpatu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bertanda kita cahaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa.